nikmat yang Allah berikan, tapi terkadang kita lupa akan nikmat tersebut. Kita diberikan nikmat sehat walafiat, tapi kita lupa kita sudah diberikan nikmat tersebut. Ketika kita mendapatkan namanya nikmat sakit, baru rasakanlah itu nikmat sehat. Hilangnya nikmat sehat, rasanya nikmat sehat itu ketika kita mendapatkan nikmat sakit. Alhamdulillah, salah satu nikmat yang luar biasa adalah nikmat iman dan Islam dalam hati kita, yang selalu senantiasa istiqomah kita jalani. Maka sebagaimana firman Allah, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, to be continue, azab kubur. Nah, gitu. Tolong gitu. Lalu ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, berakarkan kasih sayang, tak luput kita curahkan kepada sang baginda, sang revolusi Islam, sang pendobrak pintu kebatilan. Huwa karimun mukarramun bizatil akram, huwa syarifun musyarrafun bizatil ashraf, huwa jalilun mujallalun bizatil ajnab. Man huwa sayyiduna wa habibina wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas dakwah beliau kita dapat merasakan nikmatnya menjadi umatnya baginda Nabi, yang insya Allah pada yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti singgahnya saya di sini ingin menyampaikan ilmu yang insya Allah bermanfaat pada antum semua insya Allah. Seperti sabda Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat ke taman-taman surganya Allah, maka mampir bentar. Wa mariyadil jannah, dan apa sih itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata sahabat gitu katanya. Hilkud dzikri, kata Rasul. Apa? Halaqah, kelompok kaum yang senantiasa berzikir, senantiasa mengingat, senantiasa menuntut ilmu, yang kita sebut majlisul ilmi. Dan kita sebagai umat muslim, khususnya para pelajar yang sedang menuntut ilmu, wajib, karena sebagaimana sabda Nabi, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Dan orang yang menuntut ilmu itu Allah permudah jalannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmu, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, salaka, berjalan, ya salik, orang yang suluk berjalan, fitarik, di dalam jalanan, di perjalanannya dia, fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahallallahu lahu tariqan, Allah permudah jalannya menuju surganya Allah. Insyaallah kita termasuk orang-orang tersebut. Amin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita tadi sudah membahas tentang fadilahnya Muharram, yang dimana kita berpuasa di hari Tasu'ah dan Asyura. Saya ingin mengingatkan, ya mungkin kita tahu banyak ibadah yang kita tahu seperti sholat, puasa, Ramadan atau haji misalnya. Tapi ada satu ibadah yang jarang mungkin kita lupa terkadang dengan ibadah tersebut. Apa? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena husnudzon itu wajib bagi kita, khususnya kepada Allah dan umumnya kepada umatnya Rasulullah atau kita, insya Allah.
Saya mengutip sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Suatu ketika ada seorang wanita dari kaum Ansor. Ia menghadap Rasulullah SAW lalu berkata seperti ini, wahai ya Rasulullah, mereka adalah anak-anakku. Aku persembahkan ini untukmu, untuk jihad di jalanmu, untuk jihad di jalan Allah. Ada 10 anaknya. Lalu diambillah oleh Rasulullah. Maka singkat cerita, 10 anak tersebut jihad ya. Dan dikabarkan syahid 9 dan menyisakan 1 anak yang paling bungsu yang selamat di medan perang. Sedangkan 9 kakak-kakaknya ini sudah pada syahid semua. Fisabilillah semua insyaallah. Maka seorang ibu ini, hebatnya ibu wanita Ansor ini adalah ia lebih bangga, lebih haru, lebih senang dengan anaknya yang syahid di jalan Allah dibandingkan anaknya yang tersisa. Lalu anaknya pun tersebut menjalani hidup seperti biasa. Tapi karena banyaknya ujian, mungkin sayang sekali anak yang selamat dari peperangan ini, ia terjerumus ke lembah kemaksiatan. Ia berdosa, melakukan banyak perbuatan yang berdosa. Lalu sampai-sampai ia terkena sebuah penyakit yang lumayan parah. Lalu berkata sang anak tersebut kepada ibunya, seperti ini kata anaknya, wahai ibuku, semua saudaraku lebih baik dariku, tapi ibu tidak menangisi mereka. Tapi kenapa engkau menangisi putramu yang pendosa ini? Maka ibunya pun menjawab, karena itulah aku menangis wahai anakku, karena wanita ini tidak pernah mengkhawatirkan putranya yang perang, yang syahid di jalan Allah, karena ia sudah pasti fisabilillah. Tapi putranya yang pendosa ini yang sangat dikhawatirkan oleh ibunya tercinta. Maka di akhir ayatnya anak ini berpesan, akhirnya bertanya sudah, wahai ibuku, andai aku berbuat salah atau melanggar hakmu, sementara di tanganmu ada api yang menyala-nyala, apakah kau akan melemparkannya kepadaku? Maka ibunya pun menjawab, tidak mungkin wahai anakku. Maka anaknya pun bertanya kembali, bukankah kau tahu bahwa yang menciptakanku lebih penyayang daripada yang melahirkanku? Setelah melemparkan pertanyaan tersebut, anak itu pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mendengar kisah ini, Rasulullah SAW menghampiri wanita tersebut, kemudian berkata, kabar gembira untukmu, sungguh anakmu telah diampuni oleh Allah karena berbaik sangka kepada Tuhan. Kisah ini subhanallah sangat luar biasa. Cuman karena berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapatkan ridhonya di sisinya. Subhanallah. Maka kisah ini sebagaimana firman Allah, ana, dia dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi, aku seperti yang disangkakan hambaku. Maka baik sangka tersebut menentukan nasib kita di hari kiamat kelak. Maka kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita sering berbuat dosa, maksiat, bahkan sering banyak melakukan hal-hal yang syubhat mungkin, tapi kita jangan pernah putus asa, karena Allah itu membuka pintu tobat sebesar-besarnya. Wa inni laghafurun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun barang siapa yang bertobat, beriman, beramal soleh, dan senantiasa di jalan yang benar. Itu kata Allah. Maka kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berhusnuzon kepada Allah.
ketika ia menghadapi api yang sangat membara, ketika ingin dibakar oleh raja yang sungguh kejam. Nama raja siapa? Raja Namrud. Sungguh luar biasa kejamnya raja. Sebelum ketika ingin dibakar, karena yakin, Nabi Ibrahim yakin bahwasanya Allah akan menolongnya. Ketika ingin dibakar, maka Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Karena husnudzonnya kepada Allah, maka Allah kabulkan apa yang ia ridhoi, apa yang ia inginkan. Karena ia selalu berprasangka baik, maka Allah juga mengabulkan prasangka baiknya tersebut. Maka hidup itu harus sebagaimana yang guru saya katakan, hidup yang tenang itu kalau kita bisa berhusnudzon terhadap segala apapun yang Allah sudah tetapkan. Dengan kata lain, hidup akan berasa nyaman kalau kita merasa bahwasanya kesalahan sebesar apapun yang kita lakukan itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa dengan secara semuanya. Sungguhnya ialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita perbaiki diri kita di bulan Muharram ini dengan pergantian tahun yang luar biasa. Alhamdulillah kita sudah menginjak tahun 1446 Hijriah. Tak terasa sudah 1 abad lebih dakwahnya Rasulullah SAW, tapi tetap bersinar umatnya Rasulullah SAW, insya Allah. Maka marilah kita berdoa selalu agar kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Al-Fakir, mohon maaf jika ada salah. Yang salah datangnya dari Al-Fakir sendiri, yang benar datangnya dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Udur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa yang mau ngelamar boleh? Boleh. Baiklah kita tutup ya. Kita gosida dulu dan akhir ya. Allah